Salam damai dan sejahtera untuk Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih dalam Kristus. Pada video ini saya ingin menyampaikan refleksi saya dari Injil Matius pasal 6 ayat 9 sampai 13 mengenai doa Bapa kami. Doa Bapa kami ada di dalam konteks khotbah di atas bukit. Khotbah yang disampaikan Tuhan Yesus kepada banyak orang. Dan di dalam doa Bapa kami, kita mengetahui ini adalah permohonan dari murid-murid untuk diajarkan bagaimana berdoa kepada Allah. Tuhan Yesus mengajarkan doa Bapa kami kepada kita, supaya kita mengerti apa yang menjadi isi doa Bapa kami. Isinya adalah, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dari doa yang diajarkan Tuhan Yesus ini, ada 3 bagian besar yang perlu kita mengerti dan mengetahuinya. Pertama adalah bagian mengenai doksologi yang berkaitan dengan kehendak Allah Bapa kita. Bagian kedua adalah mengenai kebutuhan kita untuk kehidupan kita di bumi ini, dan bagian ketiga adalah doksologi bagi kemuliaan Allah yang menyatakan kasih dan karunia-Nya kepada kita. Pada bagian pertama, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita memanggil dan menyapa Allah dengan panggilan yang karib, yaitu Bapa. Dan pada bagian ini kita mengetahui ada beberapa kehendak Allah yang perlu kita mengerti. Pertama ialah dikuduskanlah namanya. Yang kedua, datanglah kerajaannya. Dan tentu yang ketiga adalah kehendaknya jadi di bumi ini. Namanya, kerajaannya, dan kehendaknya. Ini adalah doa kita kepada Allah yang kita sapa dengan panggilan Bapa di surga. Dan kita bersyukur karena secara khusus namanya, kerajaannya, kehendaknya kita proklamasikan, kita ajarkan, kita sampaikan kepada banyak orang dengan penuh kekuatan dan pertolongan dari Tuhan. Dan kita mengagungkan namanya, kerajaannya, kehendaknya, di mana kita sungguh-sungguh secara khusus meninggikan nama Allah kita, Bapa di surga, di dalam dan melalui Tuhan Yesus Kristus. Dan kita mendatangkan kerajaannya, kerajaan damai sejahtera, penuh sukacita, keadilan, dan tentunya di dalamnya ada kemauan Tuhan yang harus dipenuhi. Dan di dalam kehendaknya inilah kita mendapatkan kekuatan bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Pada bagian yang kedua adalah kebutuhan kita manusia dalam hal kehidupan kita sehari-hari, dalam hal relasi kita dengan sesama, khususnya pengampunan dosa yang kita selalu butuhkan karena besar kemungkinan kita masih mungkin berdosa, sekalipun kita sudah ditebus Kristus. Dan terakhir adalah permintaan kita supaya kita dilindungi, dijagai, diprotek dari kejahatan yang muncul di dalam dunia ini. Dengan permintaan itu, kita berdoa memohon kepada Tuhan, agar kiranya kita cukupkan kebutuhan kita sehari-hari dengan usaha kerja yang baik, agar kiranya kita membangun relasi dengan siapapun di dalam cinta kasih, dan kiranya kita waspada, berjaga-jaga terhadap si jahat, karena kita tahu si jahat tidak pernah tinggal diam membiarkan kita berjalan menurut kehendak Allah. Dia akan menggoda, mencobai, dan mengganggu kita. Dan terakhir adalah kita kembalikan semua yang kita terima, yang kita nikmati bersama Tuhan, kita kembalikan bagi kemuliaan-Nya. Karena kerajaannya, keagungannya, dan kebesarannya adalah milik kepunyaannya.
Dengan demikian doa Bapa kami menjadi formulasi liturgis gereja-gereja sepanjang zaman. Doa Bapa kami juga menjadi formulasi teologis, di mana kita mulai mengerti tentang apa makna doa itu, di mana kita terus-menerus berdoa, memohon, mengajukan pengagungan kepada Tuhan, dan meminta permintaan kita kepada Tuhan, dan tentunya dikembalikan bagi kemuliaan Tuhan. Dengan doa Bapa kami, kita menyadari bergantungnya kita kepada Tuhan Allah kita, dan bagaimana kita sepantasnya berdoa kepada Tuhan Allah dengan sungguh-sungguh. Kiranya renungan singkat ini menolong Bapak, Ibu, Saudara, dan saya untuk menikmati, bergantung kepada Tuhan, bersandar atas kebaikannya, dan tentunya kita mau petunjuk Tuhan, arahan Tuhan memimpin kita di setiap langkah kita. Baik kita dalam komunitas, di keluarga, komunitas, di dalam masyarakat, dalam berkarya, dan dimanapun berada, agar kiranya apa yang diajarkan Tuhan Yesus ini memberikan kepada kita gairah untuk menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin.